Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Allah marhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah sholat subuh, ugi jamaah majelis taklim satu injang Masjid Zatul Islam yang kami hormati Allah. Alhamdulillah, selasa suasana sedalu itu nek bahasane Jawa napa krungsang. Apa krungsang niku panas nanging enggak enak. Nek lari alit niku nek tilem terus muter-muter gitu. Muter-muter. Anak saya itu muter-muter tidurnya itu muter, tidak pindah-pindah, dipindah sana, pindah sana. Oh ini memang sumuk itu bahasanya pun ini krungsang, ya enak gitu. Ini istilah iklim itu pancaroba. Ini peristiwa perpindahan iklim mungkin dari hujan mau ke kemarau. Cuma belum kemarau jadi perubahan. Nah, secara kesehatan okeh wong loro biasanya. Banyak orang sakit batuk, flu, itu ya, pada meriang, nah ini biasanya di perubahan kadang hujan, panas, nah maka monggolah kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dalam setiap keadaan kita itu baik gitu ya. Dalam setiap keadaan kita itu baik. Maka ketika kita ini masih diberi nikmat, itu senantiasa kita berdoa ya dengan doa yang baik ketika itu mendapati kebaikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ya. Jadi ketika kita masih diberi sehat, masih diberi nikmat hidup, masih diberi nikmat makan apa saja enak, tidurnya masih diberi nyenyak gitu ya. Ya kita bisa tindak masjid, tidak ini maka bersyukur kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kagum Allah, alladzi bi ni'matihi, yang mana Allah sudah melimpahkan nikmatnya ya. Tatimmus shalihat. Mudah-mudahan Allah sempurnakan lagi nikmat itu dengan amal-amal saleh, ya, dengan amal saleh. Tapi ketika kita itu diberi nikmat yang tidak menyenangkan, jadi perpindahan suhu ngeten iki akhirnya flu, batuk, pilek, meriang itu. Ya, tetap kita berdoa. Ya, doanya alhamdulillah ala kulli halin gitu ya. Jadi kita ketika mendapati nikmat yang tidak kita sukai, gitu ya, nikmat kok tidak kita sukai, gitu ya, ya sakit itu kan itu nikmat sebenarnya, ya. Tapi juga sebuah ujian. Ya. Senangnya juga tadi nikmat, tapi juga sebuah ujian. Maka kembalikan aja kepada Allah. Itu ketika tidak kita sukai, alhamdulillah ala kulli halin. Karena hidup itu hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujiannya dua. Yang pertama diuji senang, yang kedua diuji susah. Itu Allah ngendika wa balawnahum bil hasanati was sayyiati. Allah akan menguji kita itu dengan dua hal. Ya, kadang diuji dengan hasanat, kadang diuji dengan yang senang-senang, tapi kadang diuji dengan sayyiat. Kadang diuji dengan yang tidak kita sukai. Nah, maka dua-duanya karena itu datangnya dari Allah, kita tinggal menerima, ya sudah,
ucapan yang terbaik adalah hanya alhamdulillah. Nek seneng napa terusane? Allah lali wis seneng alhamdulillahilladzi bini matihi tatimus sholihat. Itu ini niku nek diparingi seneng. Nek diparingi susah? Alhamdulillah ala kulli halin. Ini pernah saya sampaikan. Neng lali, lali ini mau lali. Ya, monggo Pak, terus mawon. Jadi ini dipraktekkan. Terus yang kedua, pelajarannya yang kita ngulang dulu, review dulu. Ya, karena ini Ustadz Iqbal ini izin, ya, karena beliau ternyata Jumat Sabtu ini kuliahnya dosennya minta offline, artinya minta tatap muka. Jadi harus ke Solo gitu ya. Bisa kemarin jadwal ngajinya Mas Iqbal ya saya yang ganti semua gitu ya. Sejak hari Jumat gitu. Jumat Sabtu ini terus kedobel-dobel tidak apa-apa, ya sudah resiko. Nanti suatu ketika saya pas ada acara ya nanti resikonya Mas Iqbal ya harus double gitu. Ya, karena beliau sekolah lagi dan dosennya mintanya offline itu Jumat Sabtu ya sudah ke Solo. Bapak dan Ibu, lalu yang kedua doa yang perlu kita pelajari adalah suasana gini nih dinding di papan itu kita doanya yang baik, minta berkah, minta kebaikan. Jadi suasana kayak gini dimanapun kita berada, pasting dalam, pasting tempat kerja, atau pas tugi masjid mriki, atau di mana saja keadaan kita itu ada suatu doa yang istimewa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Di situ Allah menyebutkan di surah Al-Mu'minun ayatnya 29. Pernah saya ngaji ya. Doanya adalah Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sudah apa ini? Itu Quran itu. Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Jadi pas kita di rumah itu ya nanti rumah yang kita tempati atau kita itu yang pas neng jero omah niku ya diberkahi. Pas di kantor yang kantor ya itu diberkahi. Pas ke pasar kita masuk di pasar itu ya diberkahi. Pas di toko yang gabungan toko diberkahi. Kita pas di masjid ini ya. Jadi neng di papan doa itu artinya Robbi ya Allah ya Robbi ya Robbi anzilni turunkanlah untukku ya berilah untukku ya turunkanlah untukku anzilni munzalan ya munzalan itu panggonan papan tempat, bisa diartikan tempat tinggal, bisa diartikan tempat kerja, bisa diartikan tempat bisnis, bisa diartikan tempat pertanian kita, bisa diartikan tempat itu pokoknya sanggon-gone dewi gogok itu ya sanggon-gone dewi gogok niku Robbi anzilni munzalan itu. Apa yang disuruh mubarokan? Mubarokan keberkahan. Barokah itu ziyadah wa subudul khair. Ziyadah itu bertambah, subut itu tetapnya khair kebaikan. Ya, saya dipotong ya ditambah kebaikan. Saya pas di sini di pajangan ditambah keberkahan. Jadi enak neng diwai papan itu. Kenapa? Allah turunkan keberkahan untuk kita. Robbi anzilni munzalan mubarakan.
Wa anta, karena hanya engkau ya Allah, wa anta khairul munzilin, itu ya, yang sebaik-baik ya pemberi tempat. Pemberi tempat. Jadi sing mari panggonan papan itu yang terbaik adalah Allah. Ya, kalau tempat kerja itu kadang-kadang ada orang kerja itu dipindah sana, pindah sini, tidak apa-apa, pindah sana, pindah sini, pindah sini. Toh pindah-pindahnya itu wong aku ya untuk nggon panggonan sing diberkahi. Jadi hidupnya enak ya. Jadi enggak susah ya. Jadi monggo dilatih Bapak dan Ibu, dilatih. Ini ada pelajaran yang dulu pernah saya sampaikan, tapi kayaknya lupa, enggak terpakai ya, enggak jarang. Jadi dewe niku donga nek dong kepepet masalahnya. Jadi nek dong kepepet durung donga. Nah, jadi kita ini gitu, Pak. Jangan itu. Doa itu setiap saat. Ini doa terapan ini, doa terapan. Jadi aja nunggu nek dong susah, dong nunggu ke dong, jangan doa itu. Ya. Jadi setiap saat, maka setiap saat kita itu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat itu kita. Karena kita tidak tahu keadaan kita ini, Bapak Ibu, mboten mangertos. Ya. Apa yang akan terjadi untuk kita nanti itu kita nggak ngerti, nggak tahu, Pak. Rahasia semua bagi kita. Yang tahu hanya Allah, Allah sing ngatur diri. Itu. Nah, apa senjata kita untuk bisa nantinya itu bisa diberikan oleh Allah kebaikan? Ya doa. Gak ada cara yang lain itu. Ya, la turadul qada kata Nabi dalam hadis. Ora ana sing iso ngrubah takdir. Takdir niku mboten iso dirubah. Takdir saya hari ini tekan ke sore itu sudah ada takdirnya. Nggih. Bapak Ibu nggih sami, takdiripun kok enten. Nggih, sudah ada. Nggih. Takdir tiba barang itu kok enten. Ora apa-apa tiba, niku wis ana takdire gitu. Ya. Angger ngerti mau tak tiba ya ora ngono wae, ora ngerti. Ndak ngerti ya. Ya. Arep kepleset itu ya. Ibu ki jajak lewat kono barang kok pleset malah. Ya ora ngerti. Nek ngerti ya ora lewat kono to nggih. Bu, kok malah mboten lewat mriki cedak. Anu kok kowe kok kepleset aku wae ora ngerti to, ora ngerti kita enggak tahu. Ya. Iya, dan apa nih kang? Ningali kecelakaan ini ting sepele ting ajeng RS ini. Ada orang dari timur, pulau kan sekian timur ya. Itu di depan saya pakai motor, mau belok ke RSI, kayak mau daftar, mungkin ngeter ke Garwani kan boncengan suami istri. Nah dia depan BMT itu belum rating ya. Setelah BMT itu baru rating dia kan dada itu dada rating kiri kan rating kanan. Nah dari barat itu kenceng banter itu canom telah mlebu kuliah di mana itu di Untit tapi yang Sidotopo itu nggih banter boncengan kula weruh wong kula saking wetan nggo mobil. Adiel gitu kan. Ndak sangka. Wah sing menggok kan alon to niku nggih sing menggok kan alon gitu. Sing nabrak banter ya kontal sing ditabrak gitu. Glundung suami istri sepuh. Aduh. Wis loro tambah loro dengklek. Digotong-gotong itu, aduh, ya Allah. Kan tidak tahu terjadi kayak gitu. Jo ibu ini ngomong ya, mau standar tuh bulan menggok malah aman, lewat sanden karena datanya berapa, itu tidak tahu, kita betul ngerti, sing bocah, wah. Bapak ini kok nanggung kok artinya dadah kula nggih pun mboten nyandak Pak. Ya wis iki angune kok
seneng aja kayak gitu tuh. Karena saya lihat ya memang bapak itu ratingnya dadah. Ya. Nah, terus boten cermat banget ya memang wis ngruwangsa rating bocah sing saking kula ya memang bahkan oleh arep kuliah dan itu kan posisinya nanjak itu Pak. Kalau dari barat itu nanjak walaupun boten betul tapi kan dari sanden itu kan naik itu naik kecepatan. Nah inilah kita dan Ibu. Monggo kita renungi hal-hal ngaten niku. Oh ternyata hanya dengan doa kita itu. Aturatul qadar ila bidoa. Enggak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Jadi jangan meremehkan doa. Nah ini pelajaran doa hari ini. Jadi nek dong diparingi seneng, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Nek dong dikai urusan sing rapati nyenengke, alhamdulillah ala kulli halin. Terus nek dhewe niku manggon sak nggon-nggon teng pundi, gogok teng pundi, setelah gogok dongane Rabbi anjirni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Nah, ini kan sudah hampir beberapa bulan yang lalu itu saya sampaikan. Nih, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini harus ada yang bacakan ini. Saya ini nggak pakai kacamata ini. Mas Taufik aja sini, Mas Taufik dibacakan. Ya, saya ternyata orang itu sudah di usia 40 tahun itu memang betul ya. Harus hati-hati. Ini materi sing wingi nika to. Nggih. Ada di surat apa sing wingi kula ngaji nika? Alimatan. Nah, kepiye? Al-Ahqaf itu kan ayat yang ke-15. Jadi ketika sudah arba'ina sana umure nek wis tekan 40 tahun utawa luwih saka 40 tahun itu. Nah, ini harus dokai donga. Nah, dongane ya wis lali rasane. Nah, mungkin surah Rabbi Auzini an-ashkura nikmataka allati an'amta. Terus itu dibaca. Nah, salah satunya kenapa? Karena nikmat kita ini ya harusnya disyukuri. Wis dibaca ngono. Karena apa? Banyak berkurang nanti. Hal-hal itu banyak berkurang. Termasuk saya mata. Nah, sampai jadi Mas Taufik sekedar kita terakhir itu ya, ini tanda saya yaitu adab terhadap orang-orang kafir. Adab terhadap orang kafir. Di teks saya itu sudah sampai nomor 6. Nah, sekarang kita nomor 7. Nah, ini bro Mas dibaca. Ini pakai. Oh, bisa coba. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagi kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Dibaca. Dan telah ada riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika beliau diundang untuk jamuan makan oleh orang Yahudi penduduk kota Madinah, maka beliau pun mendatanginya. Bahkan beliau juga menyantap hidangan yang disuguhkan. Baik. Ya, coba sini Mas. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat itu disebutkan, di bab itu disebutkan ya, bagaimana adab kita ini ya, yang nomor 7 ya Mas ya. 7 yang boleh memberi hadiah kepada orang non muslim kafir atau sebaliknya kita menerima hadiah. Itu boleh dilakukan dan juga boleh ya makan makanan jika ya dia orang kafir ahli kitab Yahudi atau Nasrani itu ya ini tidak
menyuguhkan sesuatu yang haram, sesuatu yang nggak boleh. Nah ini ya. Maka dalam hal ini ada disebutkan ayatnya ini wa ta'amul ladzi utul kitaba halal lakum itu. Makan sembilan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagi. Ada yang menyebutkan begitu. Ya, ya maka ini ayatnya. Ya. Kenapa? Karena juga ada yang mengatakan ya, di dalam ayat itu ya, di dalam tafsirnya diriwayatkan dalam keterangan hadis yang sahih ya, Rasulullah SAW pernah diundang jamuan makan oleh seorang Yahudi penduduk kota Mekah, lalu beliau pun mendatanginya dan beliau pun juga menyantap makanan tersebut. Jadi kalau kita diundang orang kufur, orang kafir, asal dia itu meyakini di dalam Alkitabnya itu maka boleh. Yang nggak boleh itu apa? Ya makanan yang memang haram gitu. Jelas ketika ada beberapa di dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa yang tidak boleh kita makan. Ya. Ada 4 kalau di dalam ayat itu ada 4 ya. Satu sembelihan yang bukan krono Allah. Lalu yang kedua yaitu binatang khinzir babi. Lalu yang ketiga itu adalah darah. Lalu yang keempat itu adalah bangkai. Ini yang kan boleh 4 yang haram itu yang dimakan di dalam surah Al-Maidah diberi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu. Jadi maka monggo kita itu sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disempurnakan. Maka disebutkan itu al-yauma uhilla lakum thayyibat itu. Allah itu sudah menghalalkan dari beberapa yang baik-baik. Wa ta'amul ladzi utul kitab halal lakum ini. Ya. Maka makan dari sembelihan orang-orang yang diberi kitab. Nanti dicek di dalam surah Al-Maidah. Ayat yang ke-5. Jadi pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Atas diri nek pun boten sah ragu-ragu ayatnya begitu. Iki nyembelih krana Allah ora ya bismillah. Nah, kalau kita bismillah. Ya, kalau mereka ya mungkin percaya dengan Tuhannya ya. Tapi kalau di dalam ayat ini disebutkan semacam itu. Ya, jadi boten sah ragu lah kita diundang yang makan kecuali dari 4 yang diharamkan tadi oleh Allah itu ya jelas kita tahu ya maka kita tidak boleh. Jelas nek kono babi ini ya kita tidak usah makan ini ya ada babinya. Tapi kalau nggak tahu itu makfu orang ngerti yo. Ada jenengan mikir orang ngerti yo dipikir ya iso malah macam-macam jenengan karena nggak tahu. Nggak tahu, tapi kalau tahu ya sudah kita nggak usah. Jadi perlu nggak saya tanya? Ya monggo adabnya kira-kira menyinggung atau tidak? Ini kan jadi dosa kita menyinggung orang udah disajikan. Ini ada babinya nggak ya? Lah ini kan nggak boleh. Ini kita menyakitkan orang. Sudah kita nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu sebelumnya ya kita tidak. Pak, kalau ragu-ragu kados putih, ragu-ragu itu ditinggal. Karena ragu-ragu itu subhat. Subhat itu mendekati kepada haram. Ragu-ragu terus gitu ya. Ragu-ragu nggak usah. Aman di dalam fikih itu. Wah, aku ragu ya. Ngomong niku nyok dong. Ono barang ya nyok. Campur-campur niko ya, wis tau cerita krungu-krungu. Ya wis jenengan ragu berarti. Ya, ragu itu enggak usah. Ya, kita ambil yang tidak ragu. Ya, di dalam orang beriman di surah
Al-Hujrah ayat yang ke-15 itu, siapa tahu orang yang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartad. Ayatnya begitu. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya itu tidak ragu-ragu. Sama seperti hanya ini. Ini halal atau tidak halal dan tidak itu Allah yang menentukan, Rasulullah yang menentukan. Itu. Maka kalau kita tidak tahu dalam penentuan ini, ya sudah, kita jangan tinggalkan keraguan itu. Di dalam Islam tidak boleh kita melaksanakan kok ragu itu apapun tidak boleh. Ya. Jadi ini kita kasih hadiah mereka orang non muslim ya, orang kafir kita kasih hadiah boleh. Saya dikasih hadiah sama orang kafir ya, kondangan itu kan, terus untuk souvenir ya, sendok porok kan, ya, sendok porok. Ya orang kafir, wah mohon maaf nih, saya tidak terima. Nah ini nggak boleh, terima aja. Terima aja. Oh istimewa, nggak usah berpikir begitu. Ya, jadi kafir itu bukan orangnya. Kafir itu adalah akidahnya kufur. Jadi aku dimek Mas Taufik ya, Mas Taufik kafir. Wah, beda ya, Pak Wudu aku beda. Batal begitu. Begitu. Enggak batal, tapi Mas Taufik itu orang kafir. Jadi janganlah antipati kalau wong Islam salaman, kalau wong dudu Islam ora gelem salaman. Kenapa? Oh, kafir kok. Jangan, enggak boleh. Ya salaman lah. Ya enggak boleh peluk salamnya enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak perlu gitu ya. Kenapa? Enggak nyambung, gitu ya, enggak nyambung. Nah, ini jadi tidak haram tidak gitu ya. Jadi kasih hadiah itu bahkan bisa jadi dengan hadiah itu ya menyebabkan orang ini bisa masuk Islam. Pernah Rasulullah SAW itu menyuapi orang sepuh Yahudi buta di pojokan pasar. Setiap pagi Rasulullah itu menyuapi. Itu orang Yahudi itu disuapi sama Rasulullah Muhammad SAW. Dan orang Yahudi itu gaweane main mengumpat Rasulullah Muhammad SAW. Karena dia tidak tahu yang menyuapi itu adalah Rasulullah. Tapi apa Rasulullah itu marah gebuki orang itu tidak. Wah itu Rasulullah itu hebat. Maka sebagai uswah teladan bagi kita. Nah ini di kitab ini diajarkan adab-adab terhadap orang kafir. Itu. Ya. Oke, ini yang nomor 7 ya. Jadi boleh memberi hadiah dan boleh menerima hadiah dari orang kafir. Memberi boleh, menerima juga boleh. Ya. Bahkan makan jamuannya saja boleh, asal memang tidak dari yang haram, sesuatu yang memang halal. Wa ta'amul ladzi utul kita hillalakum. Itu Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-5. Itu panjang, ayatnya panjang. Yuk monggo Mas. Baik, yang ayat apa ya nomor 8. Nomor 8, tidak menikahkan laki-laki kafir dengan wanita mukminah dan mengizinkan laki-laki muslim menikahi ahlul kitab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan seorang wanita mukminah yang dinikahi laki-laki kafir secara mutlak. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukminah sehingga mereka beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Baik. Bapak dan Ibu, di ayat itu kenapa ada maksud kok berbeda ini koyo-koyo nih. Nek wong lanang
nikahi wanita musyrik, wanita kafir itu boleh, tetapi wanita mukminah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang kafir. Ya. Kenapa ini? Ya. Karena di dalam Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kalau laki-laki itu menikahi laki-laki muslim menikahi non muslim, artinya apa? Wanita yang non muslim tadi, wanita yang kafir tadi, supaya dia masuk Islam. Karena harus manut si suaminya. Kalau nggak manut ya dicerai. Itu. Ya, wanita itu ya nggak manut ya dicerai, nggak boleh kita. Ya. Tapi kalau wanita mukminah, wanita muslimah, ya nggak boleh menikah sama laki-laki kafir, nggak boleh. Kenapa? Karena cara hukum Islam itu si wanitanya harus ikut suami. Hukumnya begitu. Karena tidak bisa menikah dengan dua agama. Harus mengikuti salah satu. Mengikuti siapa? Di dalam Islam diajarkan mengikuti laki-laki. Maka saya itu punya anak cewek-cewek itu deg-degan. Semakin gede itu deg-degan. Kenapa? Karena kalau dia itu nanti kenalnya sama orang kafir, berat. Saya kalah, saya menyerahkan kepada mereka. Berat, itu hukum. Tapi kalau saya punya anak laki-laki, ya, kenal sama anak non muslim, oke, nggak apa-apa. Tapi dia harus ikut kepada laki-lakinya, dia harus Islam. Gitu. Berat resiko itu ketika wanita, Pak. Ini mengikuti yang laki, Pak. Ikuti yang laki, kalah kita. Ya, maka ini berat. Maka harus dijanji, disumpah sebagai wali. Kalau saya itu walinya. Nyumpah betul. Ketika engkau nanti kembali kepada kekufuran kamu, maka otomatis cerai di situ. Otomatis cerai, Pak. Jadi makanya dia nikah Islam, Pak. Terus dia kembali kepada non muslimnya dia kafir, maka otomatis di situ cerai, Pak, karena nikahnya batal. Otomatis cerai. Ini kenapa cerai? Karena sudah berbeda agama, hubungan sudah nggak sah. Ini resiko ini, Pak. Sekarang kan banyak, Pak. Ini Islam, ini enggak Islam, masih satu keluarga gitu. Zina itu, zina harus ditarik salah satu. Kalau yang laki-lakinya itu yang muslim, maka ini ditarik sebagai orang muslim. Kalau enggak, cerai, Pak. Kalau tidak, yang wanita ini dengan orang kafir, ini ketarik kafir. Sudah, kita punya saudara botak, menikah dengan saya harus muslimah. Artinya dia harus masuk Islam. Kalau tidak, cerai secara otomatis. Tegas, pelana kok perintah liti. Jadi harus tegas semacam ini ayatnya. Ya. Jadi boleh nggak? Boleh. Secara ada itu laki-laki dengan wanita muslim. Tapi kalau wanita muslimah tidak boleh sama sekali. Walaupun si laki-laki itu tok-toknya dia mau masuk, nggak boleh. Sudah nggak boleh. Ayatnya ada. Kalau itu dilakukan nanti bisa masalah. Ini ayatnya ada kok. Walaupun si laki-lakinya mau masuk